Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih teman-teman, ada kesalahan teknis kayaknya. Jadi kita coba lagi ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Jelas nggak suara saya Bu? Kedengaran, kedengaran jelas. Alhamdulillah akhirnya. Tadi mohon maaf Kayaknya teman-teman ini ya, ada ya kesalahan teknis. Oke, apa kabar Bu? baik-baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Gimana, Eko sehat. sehat nggak? Sehat juga Bu. Keluarga sehat Bu ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi malam ini teman-teman kita kedatangan tamu Ibu Endang Puspitasari MPD. Beliau ini adalah ketua dari komunitas guru belajar di Kota Lubuk Linggau. Jadi kita pengen lebih kenal, lebih dekat ini Bu. Pengen, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu seperti apa sih apa komunitas guru belajar itu. Mungkin banyak yang belum tahu dari yang lain. Nah, ini jadi ini Masih gimana jadi goyang-goyang Bu? ya, ntar dulu sebentar. Hmm, oke deh. Iya, Eh, kameranya masih minus ya. ya, Komunitas Guru Belajar Nusantara Lubuk Linggau itu adalah Mm-mm. wadah eh, para guru em, yang resah gitu loh, yang resah, yang kepengen berbuat banyak tapi mendapatkan kendala, yang kepengen menyuarakan rasa hati, melihat anak-anak kepengen berbuat lebih tapi belum ketemu caranya. Nah, di komunitas guru belajar itu kami yang resah-resah ini itu di apa difasilitasi, dipertemukan dengan banyak cara dengan Allahu Akbar. Sebentar. Nah, udah clear. Maaf ya ini aduh Masya Allah. Ya, dipertemukan dengan Iya Bu, nggak banyak apa-apa Bu. kegiatan, Santai banyak Bu. teman-teman yang satu frekuensi, sehingga eh, kita bisa menjadi lebih lebih baik, menjadi guru yang berdaya, menjadi guru yang bersemangat, menjadi guru yang penuh uh, apa kreativitas, inovatif untuk anak-anak, untuk anak didik gitu. Karena kan kalau guru yang baik itu yang tidak Oke. berhenti belajar, Iya betul Bu. gitu. Jadi Itu komunitas guru eh, belajar. di komunitas ini artinya semua yang tergabung ini bisa melatih atau mengembangkan ilmunya gitu Bu ya. Iya. Jadi di komunitas guru belajar kan kalau di komunitas guru belajar itu guru belajar sampai akhir. Jadi kita tuh belajar sampai akhir, belajar terus. Karena guru yang belajar itu layak untuk mengajar. Memang kalau gurunya nggak mau belajar ya nggak layak lah untuk mengajar gitu. Jadi visinya apa? Oke. Ya itu tadi memperjuangkan kemerdekaan belajar dengan kami mendapatkan dukungan pengembangan eh, karir, kami juga mendapatkan pengembangan kompetensi di komunitas guru belajar ini. Terus kami juga mendapatkan kesempatan untuk kolaborasi dengan berbagai atau beragam kepentingan, beragam organisasi, beragam eh, ya apapun gitu. Baik kita berkolaborasi dengan orang tua murid, berkolaborasi dengan mungkin ada perusahaan yang bingung gimana, nah kita bisa jembatani karena pada prinsipnya kita mau mau untuk mengembangkan diri itu sih di komunitas. Kalau lihat Oh, apa yang sudah kami lakukan di komunitas guru belajar mm-mm. untuk Mm-mm. ibaratnya kolaborasi ya, untuk kolaborasi. Kita udah kolaborasi itu dengan Radio Anak, kita udah kolaborasi dengan uh, masih kolaborasi dengan Selampari TV. Kita kolaborasi juga dengan Radio DKJ.
Dian Kusuma Jaya. Kita juga kolaborasi dengan eh, apa namanya, kemarin ada coaching ya, jadi coaching dari Coaching Indonesia. Jadi beberapa guru yang daftar itu mendapatkan kesempatan untuk di coaching, dikasih bimbingan, diberi digali apa namanya itu, digali potensinya hingga mampu untuk Potensinya gitu ya. ya potensi gurunya ditemukan dan akhirnya gurunya menjadi lebih percaya diri. Nah itu kemudian kita juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara di event kemarin di Temu Pendidik Nusantara. Jadi banyak-banyak sekali. Kemudian lagi untuk pengembangan kompetensi, itu tadi kita melalui aplikasi sekolahmu, kita juga mendapatkan kesempatan untuk belajar, menjadi guru yang merdeka belajar, melalui membangun sekolah merdeka belajar, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Dari 1.200 yang ikut, Alhamdulillah lulus 100 guru, dan mereka mendapatkan beasiswa untuk Oh, belajar. keren. Dan baru kemarin kita Wah, wisuda mereka. keren. Wah, luar biasa, Bu ya. Oh, itu jadi kalau misalkan yang mau gabung itu gimana itu, Bu? Bisa semua guru apa bisa ikut gabung atau gimana nih? Oh ya, semua guru bisa gabung. Jadi kalau di komunitas guru Bisa. belajar, yang namanya guru berarti dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, SMK, atau bukan guru, tetapi dia pendidik di atau Pendidik. misal ya di apa, misalnya di pelatihan atau di komunitas lain yang memang memiliki jiwa pendidik, itu nggak apa-apa gabung. Jadi komunitas guru itu bukan hanya guru PNS, bukan hanya guru swasta, tapi orang-orang yang memiliki passion di bidang pendidikan itu bisa gabung. Karena kita kolaborasi dengan banyak banyak dengan ragam minat. Jadi guru itu kan banyak banyak cara untuk memberi. Ada dosen juga yang bergabung dengan kita. Jadi Boleh sampai di juga, Bu dosen ya. juga ikut. Ya, Wah, ikut. keren. Oke, Bu, kalau dari awal yang menginspirasi Ibu terbentuknya komunitas ini tuh gimana itu, Pak? Seperti apa? Jadi kalau ceritanya itu di tahun 2016, Ibu Mm-mm. suka sekali kan, suka nulis dulu awal-awal ini apa bergabung dengan Facebook. Jadi 2016 tergabung dengan Facebook. Nah, Ibu suka nulis di situ, nulis ya, ya resahnya kita gitu. Waktu itu Ibu passionnya bagaimana kok, tapi bukan bukan bertanya sih, Ibu lebih menuliskan tentang apa-apa yang Ibu temukan, kemudian apa yang Ibu Iya. kerjakan, dan selalu seperti itu. Hingga pada suatu hari Ibu di Messenger ya, melalui Messenger di chat oleh Pak Buki. Pak Buki itu adalah eh, ketua Yayasan Guru Belajar Nusantara yang pusat. Beliau Ibu mau nggak digabung di komunitas guru belajar Nusantara tahun 2016? Terus saya itu apa itu bilang, ya udah Ibu, karena ya kita kita belajar nih barengan sama-sama, kita menemukan kita berbagi, kita belajar, kita menemukan cara bagaimana yang Ibu resahkan itu bisa kita uh, resahkan bareng-bareng. Waktu itu Pak Buki memberikan saya tiket, ada free tiket dua. Ada dua free tiket waktu itu untuk Mm-mm. bertemu di TPN 2016 di Jakarta. Pada saat itu saya bertemu saya ngajak teman, alhamdulillah ada Bu Atika di sana. Nah, Bu Atika, oke, jadi kami berangkat barengan. Jadi 2016 kami barengan berdua, benar-benar petualang. Jadi saya pikir komunitas guru belajar itu membuat saya belajar eh, bertualang untuk menemukan jati diri. Apakah benar ini? Apakah benar saya itu menjadi guru yang bagaimana? Saya itu mau jadi guru yang bagaimana? Saya akan dapatkan tiket waktu itu dengan Bu Atika, tidak ada kan pesawat langsung nih dari Linggau ke Iya, Jakarta. Jadi iya pilihannya kalau betul. dari Palembang ya ke Bengkulu. Ada dulu, sudah ada tiket ke langsung dari Linggau ke Palembang, tapi
ternyata tidak setiap hari waktu itu. Ya, seminggu Ya, cuma 2 kali pesawatnya ya yang berarti kecil, ya. iya pesawatnya gitu. Jadi Mungil. nggak ada. Kami tiba-tiba, ya kami gulung, ya pakai pakai acara macam-macam lah. Pokoknya pakai, kalau Bu Atika itu ceritanya tuh ya benar-benar bertualang. Kami pergi Mm-mm. berdua sampai di bandara yang kami belum biasanya ditemenin. Sekali ini cuma kami berdua sampai di nyebrang ya di bandara Soekarno-Hatta. Kami cuma dikasih apa namanya itu, kode ya, clue bahwa nanti ketemunya di sini, ketemu dengan host. Jadi kok apa namanya itu, hosting, kayak kita akan nginep di rumah wali murid di sekolah Cikal waktu itu. Wali Iya. murid sekolah Cikal. Tapi Itu kami berpisah. Saya tidak belum kenal sama sekali juga waktu itu belum ya. kenal dengan komunitas guru belajar, belum. Kami sudah dikasih petualangan. Waktu Heeh. itu malam-malam karena kami naik Damri, karena dikasih tahu ibu nanti naik Damri. Kami naik Damri berdua, pokoknya masih deg-degan, nggak ngomong sama Pak ini, deg-degan sampai di em, apa namanya, terminal gitu ya. Iya, Sampai di terminal. terminal, mm-mm, kami dijemput oleh eh, ibu ibu asuhnya, saya dijemput oleh ibu asuh yang lain. Sudah dapat perjalanan itu, pokoknya pakai acara. Ya pakai, kalau saya naik ojek, dikasih tahu ibu naik ojek nanti saya tunggu di sini. Kalau saya di WhatsApp saya bilangnya gitu. Kalau Bu Atika dijemput pakai mobil. Nah, Heeh. dalam perjalanan itu saya di rumah saya pikir saya sendiri di rumah Ibu Asuh. Ternyata di situ saya bertemu dengan lima lima teman dari berbagai macam, dari berbagai guru dari berbagai daerah yang sama-sama memiliki pengalaman sendiri-sendiri untuk sampai di rumah itu. Jadi kami itu benar-benar dilepas, diyakinkan bahwa kalian punya tujuan apa. Kalau kalian punya tujuan, ini clue-nya, percayalah. Di situ saya baru mengetahui, waktu tahun 2016, saya baru paham tentang Grab. Saya nggak Iya. pernah punya pengalaman tentang Grab. Nah, di situ kami belajar tentang Grab. Saya naik Grab, saya ya pakai acara meluk koper gitu kan, karena saya naik ojek. Mm-mm. Grabnya Iya. Grab ojek, karena kalau naik mobil saya takut. Jadi naik Iya, Grab ojek, iya, Bu. diantar. Nah, sampai di sana ternyata alhamdulillah teman-teman yang lain sudah ketemu, di situ kami kenalan dan di situ ternyata kami berbagi. Di rumah apa? Di situlah kami benar-benar belajar. Dan saya merasakan belajar itu ternyata proses menemukan sesuatu. Jadi bukan hanya teori, tapi kami benar-benar dilatih, ditemukan bahwa esensi Iya. belajar itu apa. Yang tadinya saya tidak pernah menggunakan Grab, saya belajar menggunakan Grab. Dari bertemu dengan Grab yang selama ini saya tidak terlalu dekat dengan orang, di situ saya belajar untuk mengenal ojek itu dengan baik. Kenapa saya harus belajar mempercayakan diri saya? Sembari saya juga harus tahu bagaimana cara mengamankan diri saya. Di situ saya belajar dan saya ditemukan dengan cara-cara yang seperti itu. Padahal kalau dijemput, hostnya bisa aja, yang hostingnya Iya, bisa Bu. aja jemput kita. Tapi dia nggak mau. Iya. Tapi dia memastikan kami harus naik Grab. Kenapa? Karena dia pengen tahu kita tuh di mana. Dia juga menjaga Heeh. keamanan kita. Tapi tetap kita nggak tahu kalau kalau fungsinya itu kemarin supaya mereka bisa melihat kita gitu. Di Mm-mm. situ belajar, Kalau ada yang dari mm-mm. guru yang dari gunung, ada yang dari pesisir, kami bertemu dalam satu rumah itu. Dan kami juga belajar dari rumah itu bagaimana ibu asuh kami, keluarganya memperlakukan anak-anaknya. Dan saya mendapat pelajaran yang bukan hanya pelajaran teori, tapi uh, Praktek real secara gitu langsung. seperti itu selama Iya. 3 hari ya, selama 3 hari. Dan itulah fungsi dari komunitas guru belajar. Dan ketika kembalinya dari komunitas guru belajar, oh ya, pada saat TPN itu di tahun 2016 yang saya ingat sampai sekarang adalah lampaui batas maksimalmu. Dan itu selalu saya pegang. Jadi setiap saat kita punya batas maksimal dan selalu kita lampaui batas maksimal dengan kemampuan kita yang sekarang, bukan kemampuan kita yang kemarin. Jadi kita belajar terus, belajar terus. Setiap saat katakan lampaui batas maksimalmu. Di situ yang membuat saya tidak berhenti untuk belajar dan menularkannya kepada teman-teman. Nah, 2016, 2017 nularin. Nggak tular-tular tuh, cuma nambah-nambah berapa orang. Tapi alhamdulillah,
semakin banyak orang-orang yang mau ngobrol gitu kan, mau ngobrol, mau berani. Tapi ketika untuk apa ya, berkomitmen untuk bersama-sama maju, nggak lah Bu, nggak lah, siapalah saya, nggak Bu, Ibu aja lah, Ibu nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, saya nggak berani, biarin aja Bu, biarlah. Jadi berkeluh kesah di belakang selama dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Itu kalau ketemu nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk Iya. bercerita, nyaman untuk menumpahkan rasa rasa gelisah, kepengennya saya itu anak muda saya itu begini-begini, tapi ketika kebentur mundur, gitu, mundur. Nggak benar-benar, hanya Bu Atika, saya dengan Bu Atika dengan beberapa, ada sekitar lima guru. Udah nggak nambah-nambah. Mudah-mudahan nanti 2020, ya. ya 2020 COVID menyatukan kita. Ternyata banyak guru-guru yang punya keinginan, yang keresahan yang sama dan bersatu di Radio Anak gitu. Itu sih dari 2020 2021. Jadi Itu sejak ceritanya. COVID itu justru malah membangkitkan keinginan bersama tadi, Bu ya. Iya. Jadi teman-teman satu frekuensi itu keluar semua. Ternyata banyak yang resah, ternyata banyak Banyak, yang ya kepengen, betul. kepengen berbuat gitu. Dan ya, saya pikir kadang-kadang COVID itu ternyata ya menyatukan, Ada menyatukan ada cita-cita gitu hikmahnya ya. gitu, Bu ya. Iya. Ada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Oke. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya. Ini kan Hmm. mengenai kegiatan tadi sudah dilaksanakan. Sudah belum tadi Bu? Sudah cerita sedikit Bu ya, kegiatan tadi ya. Dan, Untuk hmm. kegiatan sendiri. Nah, kayak belajar dalam mendukung guru menjalankan kegiatan belajar secara online. Itu seperti apa, Hmm. Bu? Ya, itu tadi. Kita memberikan teman-teman kan, teman-teman punya basic, punya kemampuan, punya passion. Itu alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan Radio Anak AO, Radio Anak Oke Linggau. Jadi kita pada tahun 2020 di saat yang lain bingung, walaupun dengan keterbatasan kami, dengan kemampuan apa namanya itu siaran kami, cuap-cuap kami, pokoknya kami belajar saja. Kami belajar, kami memberanikan diri, eh, memindahkan gitu. Jadi kalau kemarin konsepnya itu kita tuh memindahkan pelajaran yang di sekolah ke radio dengan cara Ke radio. radio. Ya, ya dengan itu, karena itu pada saat itu yang kami tahu. Pada saat itu yang kami pahami dan kami rasa itu yang paling tahu. Yang bisa kami lakukan dan kami tahu. Seiring dengan waktu kami belajar, kami refleksi bahwa metode seperti itu tidak pas. Kenapa? Tidak mungkin mengajarkan misalnya pelajaran, kita ambil contoh bahasa, bisa bahasa Inggris ya, matematika deh. Kalau Matematika. matematika kita bilang, sudutnya ada 3, sudut sudut ini, dalilnya ini, pakai ini, dengan gaya radio. Ya kan nggak bisa. Bisa sih, Iya. ketika si pendengar itu memiliki konsep berpikir yang sama dengan si guru yang menyampaikan. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu kan. Harus ada bahasa-bahasa deskripsi ketika kita sampai di dunia radio. Nah, itu kami belum punya ilmunya. Tapi kami berani untuk menyampaikannya. Karena ya rasa hati para teman-teman, pada rekan-rekan guru penggerak itu luar biasa. Dan saya akui bahwa itu sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Tapi kalau dilihat dari sekarang, memang perlu kita perbaiki. Nah, di kesempatan yang sekarang, setelah di awal tahun ajaran baru ini, KGB Nusantara, Komunitas Guru Belajar Nusantara Lubuk Linggau itu kerjasama lagi itu dengan Radio Anak. Tapi konsepnya jadi berbeda. Kenapa? Karena kita belajar dari yang kemarin, kita belajar yang dari tahun kemarin bahwa tidak bisa memindahkan konsep pelajaran sekolah ke pelajaran sekolah yang tatap muka, bulat-bulat dipindahkan ke radio. Itu nggak bisa. Karena kami di situ belajar, ada yang ya namanya kritik itu penting. Kami juga mendapatkan masukan dari anak-anak. Kami juga merasa bahwa kami kok tidak mendapatkan feedback yang baik ketika kami memberikan dengan cara itu. Nah, jadi untuk konsep yang kali ini
kami modelnya sudah bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif yang mungkin ketika anak-anak sambil mengerjakan tugas tapi dia bisa mendengarkan info-info terbaik, info-info baik, info-info yang berguna untuk anak-anak, info-info yang bentuknya pendidikan melalui program Indonesiana. Itu tetap di radio anak. Jadi ada beberapa guru yang komitmen. Jadi dari yang kemarin itu di tahun 2020 kita sampai 70-an guru untuk ngisi Wih, selama berapa bulan itu. Bayangin lumayan 70-an banyak guru. Bu ya. Iya, Iya. dari PAUD TK, dari PAUD sampai dengan SMK. Itu ada semua. Nah, sekarang Iya, iya. kita tetap membuka peluang para guru yang ingin berkarir di bidang apa ya, announcer ya, Yang mau menjadi penyiar. Tetap, karena kan tetap bergabung tetap gitu ada, Bu ya. ya tetap bergabung. Tapi dengan konsep yang seperti tadi. Yang pada saat ini kami pastikan bahwa guru itu harus memiliki karir lain selain guru. Bingung ya? Guru itu harus punya karir lain selain guru. Itu hebatnya guru. Gitu ya. Luar Iya. biasa. Jadi guru itu adalah karir. Tapi sebenarnya Ya, karirnya itu betul. adalah panggilan jiwa. Tapi karirnya guru sendiri itu bisa merupakan hobinya yang bisa menghasilkan cuan. Wow, oh Gitu dong ini kalau guru sekarang tuh begitu. Guru itu adalah karir, tapi ya, karir yang dari hatinya. Tapi mm-mm. ketika kita bicara tentang cuan, dia bisa mengembangkan hobinya yang tidak membuat dia jauh dari karirnya menjadi guru. Jadi roh gurunya tetap dapat. Misalnya nih, Tetap dapat Bu ya. menjadi penulis, menjadi penyiar, buka konten seperti Kak Eko. Kan guru nggak apa-apa tuh buka konten seperti Kak Eko, Iya, tapi tentang iya, yang iya, iya, pendidikan, iya. pendidikannya tetap dapat, gurunya tetap dapat, cuannya juga dapat. Menjadi MC, kan tidak ada sesuatu yang membuat dia bertentangan dengan jiwa gurunya, dan gurunya tetap dapat. Iya, betul Bu. Menjadi Jadi pembicara, eh, menjadi motivator, itu adalah art- karir-karir propean artinya guru selain kepala sekolah dan pengawas. artinya nggak Gitu. mentok di situ aja Bu ya. Tetap walaupun sebagai guru hobi yang bisa Mhm. menghasilkan tetap dilaksanakan gitu Bu. Yang bisa mengembangkan Iya, potensi pribadi tadi. Oh, jadi iya ini betul. yang bisa Kenapa? dirasakan oleh Mm-mm. Ya, yang bisa dirasakan? bisa dirasakan kalau teman-teman bergabung di komunitas guru belajar Nusantara ini gitu. Iya, betul. Jadi di komunitas guru belajar Nusantara itu ada yang namanya tim pengembangan karir. Jadi kalau di komunitas guru belajar Nusantara itu ada namanya tim pengembangan karir Protean. Itu tadi, karir Protean itu apa sih? Jadi guru tetap dapat berkarir menjadi apapun yang ia mau, ya seperti jadi penulis, jadi pendongeng, pelatih, menjadi pencipta konten, atau juga bisa jadi apa namanya itu editor, ya itu uh, sesuatu yang tidak bertabrakan dengan jiwanya menjadi guru, tapi tetap bisa menghasilkan hidup yang nyaman gitu, seperti itu. Dan itu difasilitasi, diajarkan caranya. Terus ada Wah, juga di situ ada yang namanya pengembangan kompetensi guru. Nah, pengembangan kompetensi guru itu yang bagaimana tuh? Nah, di situ iya. kompetensi guru itu kan datangnya dari hati yang nyaman, dari sugesti yang positif seorang guru. Kapan itu? Nah, di situ akan nanti dalam misalnya di TPN, di Temu Pendidik Nusantara itu ada kelas-kelas di mana si guru belajar untuk memilih apa sih yang dia mau. Jadi gini, jadi ada pengembangan karir ke profesional guru itu kan bisa dikembangkan. Nah, Mm-mm. dikembangkan dengan misalnya eh, pelatihan-pelatihan yang memang harus dia miliki, yang harus dia ikutin. Tapi ada pelatihan-pelatihan yang kelihatannya tidak nyambung tuh dengan saya misalnya ibu guru bahasa Inggris. Kalau Iya, misalnya pelatihan bagaimana mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris tentang ini itu sinkron kan? Itu iya. harus 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 diikutin
karena saya sebagai guru bahasa Inggris. Tapi sebagai seorang guru bahasa Inggris, mungkin saya punya masalah nih. Kenapa saya ketika di kelas itu tidak nyaman dilihat oleh anak-anak? Kenapa saya kalau di kelas itu kok tidak percaya diri? Kenapa di dalam kelas murid-murid saya itu sudah kecil duluan badannya? Kenapa? Karena saya tuh sudah seperti nelen gitu, seperti nelen orang. Ternyata kenapa saya seperti mau nelen anak-anak itu? Karena saya punya masalah di rumah. Saya tidak mampu mengatur keuangan di rumah misalnya. Saya tidak mampu misalnya mengelola perasaan saya, memisahkan apa namanya itu masalah di rumah dengan kegiatan saya yang harus saya hadapi dengan anak-anak. Kan kita kan harus seperti itu. Nah, di Iya. sini di komunitas guru belajar itu ada yang namanya laundry emosi. Ada pelatihan itu, bagaimana kita menetralkan emosi kita, membuat kita menjadi lebih fokus, menjadi guru yang percaya diri. Ada juga nanti pelatihan tentang bagaimana manajemen keuangan, keuangan keluarga. Kenapa? Ketika keuangan si guru itu sudah nyaman, dia sudah bisa atur, ya sedikit banyak itu kan kalau kita atur dengan baik, insya Allah buat kita jadi tenang. Iya, betul, Bu. Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan secara pribadi oleh seorang guru itu disiapkan di komunitas guru belajar. Bisa kita ikutin. Kenapa? Karena itu penting. Hal yang tidak dilihat, jadi tidak diseragam-seragamkan. Ada yang perlu diseragamkan, ada yang tidak. Yang tidak juga dipenuhin di komunitas guru belajar Nusantara. Itu asiknya di komunitas guru Nusantara. Wah, berarti Komunitas guru banyak sekali belajar manfaat. Nusantara. Banyak Iya. sekali berarti manfaatnya, Bu ya. Itu Pak, kayak istilahnya yang justru nggak kayak masalah keuangan, mengatur keuangan, mengatur emosi, itu kan jarang kita temui, malah justru di kayak secara pendidikan formal lah gitu. Iya, Dan seperti itu. Komunitas ya guru di belajar justru malah diajarkan. Wah, keren. fasilitasi diadakan. Difasilitasi, keren. Oke. Mm-mm. Terus Oke, ada Bu, lagi tuh untuk misalnya pertanyaan. seperti Ya, coaching. Iya, jadi ada coaching. juga yang misalnya nanti hubungannya dengan keluarga, ada juga. Bagaimana kita, bagaimana cara mengasihi anak-anak, itu juga diajarkan. Yang tidak diajarkan ketika kita bicara tentang teori, gitu. Jadi luar biasa deh. Ikut ya gabung? Oke, teman-teman ya, Iyalah. aku ngasih tahu teman-teman yang mau pengen gabung dengan komunitas Guru Belajar, silakan nanti bisa hubungi siapa nih, Bu? Hubungi siapa, Bu? Habis ini Iya, bisa bisa di hubungi siapa, ini Bu? di Facebooknya KGBN Lubuk Linggau boleh. KGPN. Teman-teman yang mungkin pengen ikut mendapatkan manfaatnya di komunitas ini, silahkan aja nanti cari infonya di Facebooknya KGBN Lubuk Linggau. Mm. Seperti yang sudah Ibu Endang jelaskan tadi, banyak sekali manfaatnya, dan itu kita kalau cari ilmu secara formal justru nggak dapat, dan di sini Iya, difasilitasi benar. luar biasa. Saya dengar-dengar juga Ibu ini kan selain eh, sudah melakukan itu ya, memang selain guru juga seorang penulis gitu. Oh, tuh, tulis apa tuh? Iya, saya suka nulis. Boleh. Ya itu saya dari menulis cerita ya. Ketika saya menulis cerita-cerita, menulis ya keresahan-keresahan saya dalam bentuk-bentuk yang itu, sebenarnya lebih ke ketika saya nulisnya itu di Facebook, ya nulis-nulis gitu, nulis gitu tentang. Kemudian ternyata di situ ya saya kenalan dengan Pak Buki. Dari Pak Buki saya belajar ngambil kelas tentang menulis. Saya kenalan dengan Pak Eka Wardana. Yang sampai sekarang saya tetap belajar menulis dengan beliau. Yang kalau sekarang kalau buku-buku antologi itu udah sekitar 20-an, 20-an judul. Wih, keren. Ya, itu 20-an judul ya. Dari model apa? Buat artikel yang sudah ada beberapa diterbitkan di menulis cerpen, dan cerpennya tuh ada yang sudah dibukukan dan alhamdulillah itu udah ke beberapa kedutaan besar. Jadi
untuk buku-buku yang disebarkan di kedutaan kemarin itu seperti itu. Terus ya saya juga mulai menuju belajar novel, tapi kemarin karena dalam keadaan em, tidak sehat, jadi belum belum selesai novelnya. Nanti kamu baca ya. Wah, siap Bu, pasti ditungguin Novelnya ini novelnya lagi nih. digarap. Belum selesai selesai. Tebel nggak Bu? Novelnya tebel nggak ini? Ya, ya itu karena belum selesai itu nggak tahu tetap sekarang masih Lah, tipis. Belum tebel. tipis. Belum selesai. Hmm. Nah, insya Allah saya tungguin. Nah, teman-teman kita tungguin. Ini bercerita tentang apa nih? Apakah mungkin berkaitan dengan apa ya? Kayak pengalaman-pengalaman hidup Ibu atau memang dari apa nih Bu? Kalau novelnya tadi. Ya, kalau novel Ibu tertarik ketika bicara tentang anak-anak. Karena setiap hari Hmm. sebagai guru kan Ibu akan bertemu dengan ragam anak. Dan ada beberapa anak tuh yang memiliki apa sikap yang menonjol ya, yang berbeda daripada teman-teman yang lain, yang kuat karakternya. Dalam satu cerpen Ibu itu judulnya namanya Berlian. Sebenarnya namanya Ibu samarkan, bukan bukan nama itu. Tapi Bukan nama sebenarnya. bukan nama sebenarnya. Tapi di cerita itu ya benar-benar apa namanya itu mengaduk jiwa dan raga pada saat menghadapi anak itu. Nah, Iya, tapi iya. beberapa tahun kemudian ternyata anak itu banyak mengajarkan banyak hal kepada kepada saya, kepada ibu, bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara mereka ya berjuang untuk Mm-mm. bisa menjadi kuat seperti itu. Dan itu baru tahu beberapa tahun kemudian. Dan ibu dulu pada saat masih menjadi guru di zaman jahiliyah, pada di Zaman zaman jahiliyah kan, jahiliyah. kalau sekarang kan merdeka nih, udah merdeka, sudah merdeka Oh, belajar. oke. Kalau dulu kan masih zaman jahiliyah, tahunya kan Iya, cubit, iya, iya. cubit, Iya, melotot, gitu ya. marah gitu kan. Ya, Nah, ini mungkin ada dari murid-murid Ibu yang nonton gitu. ada. Mungkin silakan komen dah. Minta maaf ya ibunya Iya. ya. Iya. Itu zaman Iya. jahiliyah, masih cubit-cubitan, masih Oh, jadi melotot, sekarang masih ngancam. sekarang Ibu lebih ke sejak di apa Merdeka Belajar itu tidak menggunakan itu lagi gitu, Bu ya. Ya, seminimal mungkin. Kadang-kadang masih ya, masih saya bohonglah kalau tidak tidak terpancing. Tapi saya Mm-mm. belajar untuk melihat murid dalam sisi yang berbeda. Kenapa dia Oh. melakukan itu? Kemudian belajar juga untuk mencari tahu mengapa dia melakukan itu. Kadang-kadang gini, eh, beberapa anak itu mereka dengan usia-usia mereka, saya ngajar guru SMP nih. Di Iya. usia SMP itu kan tidak semua murid itu tuh memiliki keterampilan mengelola emosi. Di usia itu mereka cuma tahu yang itu, yang ketika dia mendapatkan masalah, yang dia tahu ya yang dia sebutkan dan dia lakukan itu. Dan sekarang ibu belajar bukan sudah belajar, masih belajar, masih terus belajar menemukan cara bagaimana memahami mereka yang baru tahu tentang itu. Jadi kita tuh belajar untuk memberikan mereka pilihan-pilihan. Kamu akan terus Mm-mm. seperti itu atau kamu menjadi lebih baik dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu tetap pilihan mereka. Karena ketika mereka dipaksa kamu harus seperti ini, mereka bilang nanti itu kan pilihan ibu, bukan pilihan saya. Jadi kalau gagal salah ibu, bukan salah saya. Nah, kalau dia belajar untuk memilih dan uh, belajar untuk menerima konsekuensi apa yang dia pilih, ya itu adalah kemerdekaan si anak untuk memilih dan kita mendampingin jangan sampai dia jatuh terjerembab. Itu saja sih. Oh, Di situ iya, di iya. komunitas guru belajar kita belajar melihat dengan cara yang berbeda. Keren. Jadi dari sudut pandang pun udah beda gitu, Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi miskonsepsi tentang itu. Bahwa guru selalu benar ya. Padahal enggak kan. Gurunya harus Iya, belajar ya. iya. Kalau enggak belajar dia enggak bisa ngajar. Iya, betul, betul, Bu.
Oke Bu, ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu untuk berkaitan dengan masih pandemi ini kan. Beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan itu menyatakan udah siap belajar tatap muka gitu kan. Tapi itu gimana pendapat Ibu? Uh, Belajar itu kan tidak harus tatap muka. Yang namanya belajar itu kan bisa dengan banyak cara. Ketika keadaan yang sudah sangat luar biasa seperti ini, ketika keadaan sudah tidak senormal yang kita inginkan, keadaan yang tidak apa namanya, tidak seideal yang kita inginkan untuk ngajar, untuk belajar dan mengajar, ya kita harus berkompromi dengan hal itu. Jadi kita kebijakan ketika pada saat ini kita tidak bisa memaksakan bahwa pendidikan itu harus tatap muka. Ya idealnya tatap muka, walaupun cuma seminggu berapa kali, itu idealnya. Tapi ada lebih ideal lagi, itu kesehatan mereka. Ketika kesehatan mereka itu adalah kita utamakan, kesehatan lahir, kesehatan batin, kesehatan orang tua yang ketika anaknya pergi kita was-was, ya kan? Itu juga perlu kita Iya, pikirkan. Jadi kalau menurut saya ya ikutin arahan pemerintah ketika bilang pemerintah ya. lockdown ya kita lockdown, ketika uh, ketika boleh terbatas ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi ya jangan berhenti untuk wah udah aku udah mau ngajar lagi karena ini enggak. Kita tetap. Intinya Terus intinya ada jangan. ada satu hal lagi, kita juga kalau yang namanya ngajar anak, penting bagi kita untuk mengetahui banyak sekali aplikasi-aplikasi terbaik, ragam cara pengajaran yang baik itu perlu sekali. Setiap guru perlu untuk mengetahui itu. Mau pakai Zoom, mau pakai ya macam-macam misalnya itu ya nggak apa-apa. Itu penting ketika si murid kita pastikan murid yang kita ajarkan itu mengetahui hal itu, memiliki kemampuan untuk menggunakan itu. Tapi kalau sebagian besar tidak, kenapa kita tidak menggunakan hal yang sederhana tapi anak bisa menguasainya? Kenapa ya keadaan ini kan bukan keadaan yang ideal. Saat ini kan saat pandemi kan bukan saat yang ideal. Jadi Iya si benar Bu. guru belajar juga untuk menyesuaikan. Kita ini kan ngajarin anak, bukan memaksakan anak untuk belajar. Jadi guru itu pada prinsipnya kan me, apa, membangun ya, bukan memaksakan. Karena belajar tidak bisa dipaksakan. Begitu dipaksakan kamu belajar, kalau Kak Eko kalau dipaksa kamu harus belajar, yang kamu lakukan apa? Main game. Sinting lihat. Baca buku-bukunya langsung dipegang, buku begitu tutup ya. Tapi kalau Iya, iya. kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk belajar, walaupun itu tetap aja baca. Selembar kertas pun atau satu lembar koran pun bisa menjadikan materi pembelajaran yang luar biasa. Ketika mereka fokus pada hal itu. Jadi saya pikir dengan demi justru kita belajar untuk mengenali anak lebih lebih person ya, lebih personal seperti itu. Itu sih. Ya, ya kita berharap doa sama-sama juga mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Bu ya. Semoga pandeminya melandai, kemudian dia berlalu dan kita Pelan. semua bisa buka masker Iya. dengan senyum lebar gitu ya. Gak takut-takut. Amin, amin. Iya, Bu. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bu, ini saya tertarik dengan pernyataan Ibu tadi yang di awal katanya apa ilmu itu di awal cerita tentang waktu kegiatan pertama kali ikut komunitas belajar bahwa ilmu itu Freeze. dicari Apa gitu ya? loh Tadi freeze, Pak Eko. ya. Ya, freeze. Iya, eh halo Bu. Ngelek. Iya, halo? Iya, nanya Pak. Iya, Ah, ya perjalanan Ibu mhm. yang eh, tentang yang tadinya ilmu itu dicari gitu kan. Yang Ibu perjalanan pertama di awal tadi bahwasanya ilmu itu harus dicari gitu kan. Itu hampir mirip seperti filosofi Mhm. orang Jawa itu bahwa katanya eh, ilmu itu kita tuh harus mencari kayak sumur itu mencari apa namanya
mata air. mata airnya gitu. Jadi bukan sumur yang mencari kitanya gitu. Selaras dengan seperti itu Iya, apa yang Ibu betul. katakan tadi. Iya, seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu, kenapa itu ya? Ibu menemukan arti dari petualangan. Seperti kenapa anak murid kita banyak sekali yang apa ya, mencintai game. Kenapa ya game Iya, online? Game itu kan dicintai oleh mereka, bisa membuat mereka apa namanya, terpesona hingga menghabiskan waktu berjam-jam untuk main game itu kenapa? Karena anak-anak belajar bertualang di situ. iya, Dan setiap kali mereka bertualang di dalam permainan game itu, selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah ketika mereka menyangkut. Misalnya gini, di main game ketika dia salah ngambil jalan, selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan yang mana. Terus si game tidak pernah menyalahkan mereka untuk memilih kalau mereka salah. Mereka salah itu ada, cuma mereka dibuat bahwa oh mereka jalannya jadi lebih panjang, lebih jauh dan sebagainya. Waktu mereka jadi lebih lama. Terus kalaupun mereka gagal, benar-benar gagal. Mereka diajarkan untuk mendapatkan nyawa baru. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang konsep guru ya memang harus seperti itu. Tidak ada lagi pilihan surga dan neraka kan. Kalau kamu begini kamu masuk neraka kan nggak ada lagi gitu. Itu ancaman zaman dulu kan, zaman jahil. Kalau iya, nggak ini kamu masuk neraka. Kamu berdosa. Nah, kamu ini ya. Padahal sebenarnya banyak cara untuk masuk masuk surga. Surga dunia dulu yang bagus. oke, Insya Allah dapat surga akhirat. iya, Baik-baik dulu karakternya. Insya Allah masuk surga akhirat. luar biasa. Oke, oke Bu, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin teman-teman kita bacain komentar dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya nih, silakan. Mungkin ada Oke. yang nanya, silakan teman-teman kita bacain komentar dulu. Oh ya, apa tuh komentarnya? Ya, Saya nggak bisa lihat komentarnya ya. nggak bisa Bu ya. Iya, gimana saya bisa lihat komentarnya ini? Hmm, Dari apa nih? Dari Ari Angga. Ingat bener waktu SMP sering ke tempat Bu Endang diajari bahasa Inggris, dipelototin, hehehe katanya Bu. iya tuh kan. Itu zaman jahiliyah tuh Ariangga tuh. Hari Maafkan ya Angga. nak. Oke teman-teman, boleh kalau mau ada pertanyaan dengan Ibu Endang silakan ditanyakan di kolom komentar. Atau bisa kalau pengen bergabung langsung aja cari informasinya di Facebook komunitas Guru Belajar Ya. Nusantara. Di situ udah ada yang komentar dari Bapak Ahmad Solihin. Mungkin ada teman-teman dari yang jiwanya pendidik, ingin gabung sehingga mendapatkan manfaat yang apa yang Ibu Endang tadi ceritakan. Selamat Bu Guru, teruskan perjuanganmu, kami doakan. Oh, dari Naila, ini siswa Ibu mungkin. Oke, ini ada pertanyaan satu Bu. Jadi Ya, betul. kalau kalau misal nanti misal nanti nih kita dibolehkan Hmm. bertatap muka, ya mudah-mudahan Hmm. ya harusnya memang Amin. harus bisa gitu kan. Ya Kita idealnya harapkan begitu. memang seperti itu, idealnya seperti itu. Nah, apa nih yang harus disiapkan oleh baik dari siswa, guru serta pihak sekolah untuk menghadapi pembelajaran tatap Oke. muka gitu Bu? Kalau menurut Eko, kita akan kembali belajar seperti dulu, duduk di kelas, gurunya ini ngomel, ngomong, atau memberikan materi secara ceramah.
Akan kembali seperti itu kah idealnya? Mungkinan sudah banyak berkembang Bu ya, Identik tapi ideal dong. ya, iya Bu. Kayaknya kita tidak akan bisa kembali seperti itu lagi. Jadi kita akan jadi gini, pandemi ini Mm-mm. membuat kita itu menjadi berbeda. Membuat guru-guru yang dulunya sebelum sebelum pandemi itu diajarin komputer, diajari menggunakan aplikasi itu pakai acara jika jika tidak kenapa harus saya gitu kan. Iya betul Sekarang Bu. dengan pandemi apapun kita lakukan, apapun kita pelajari karena nggak mungkin semua guru akhirnya dipaksa untuk belajar menggunakan eh, teknologi, harus berdamai dengan teknologi dengan pandemi. Nah, ketika nanti Jadi iya Bu, alhamdulillah kayak kita, bismillah ya, pada saat setelah nanti misalnya setelah pandemi ini melandai kemudian alhamdulillah hilang pergi, kita tidak akan pernah benar-benar akan menemukan guru yang cuma ngobrol di depan, cuma ngomong di depan. Tapi kita akan menemukan guru-guru yang berbeda, guru yang bisa menyesuaikan teknologi dengan hati. Jadi guru sudah belajar untuk mendampingin anak dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena anaknya beda. Anak yang zaman sekarang kan sudah anak yang bukan milenial lagi, sudah yang beta, sudah alpha. Maksudnya itu iya sudah teknologinya sudah full dengan gadget. Jadi kalau sudah full dengan gadget, berarti pendekatan gurunya yang bagaimana? Si guru belajar untuk memanusiakan gadget itu tadi, hingga ketika anak mendapatkan informasi dari gadget, itu bisa dijembatani dengan baik. Jadi guru memang benar-benar sudah mendampingi posisinya. Ini si gadget tidak bisa teknologi Google yang nggak bisa ditahan-tahan, tapi si guru belajar, si guru mendampingin si anak untuk menggunakan teknologi itu dengan cara yang baik, dengan karakter yang baik, dengan passion yang baik, dengan pendampingan yang baik. Gitu seperti itu. Jadi ya kita mau bisa bilang apa? Semua pilihan itu baik semua. Tidak ada pilihan yang tidak baik. Yang salah itu apa? Mm-mm. Yang salah itu ya karena kita tidak bisa menggunakannya dengan cara yang baik. Tidak mungkin kan kita menghapuskan gadget, menghapuskan teknologi. Teknologi itu penting. Iya. Cara melakukannya itulah pendampingan si guru. Jadi guru yang kalau tidak mau belajar ya tergilas dengan zaman. Tapi benar memang apa yang disampaikan Ibu gitu tadi, kayak COVID ini kayak kita itu kayak disuruh percepatan gitu. Kamu yang nggak tahu tentang Iya. Zoom tiba-tiba harus harus tahu, yang nggak pernah tahu tentang berkaitan dengan internet teknologi kamu harus tahu gitu. Kayak kayak kita tuh didorong, pokoknya kamu harus bisa gitu. Iya, Gitu kamu Bu harus ya. bisa. Dan ketika harus bisa ternyata banyak cara untuk belajar. Manggil cucunya, manggil Iya. anaknya, manggil suaminya di sebelahnya. Ya termasuk saya juga sih belajarnya ngebut. Ya, tapi ya segala sesuatu itu kan pasti ada hikmahnya. Bagaimana kita menyikapinya. Keren sih, luar biasa. Jadi jujur ini Bu ya, aku yang ngobrol asik malam ini nih, Eko tuh kayak lagi dengerin kayak kayak seminar-seminar nasional gitu, yang Waduh, pembicaranya tuh memang iya serius Bu, serius. Apa serius gitu ya. memang walaupun apa ilmu yang yang Ibu sampaikan tadi itu memang benar-benar, kalau menurut saya ya, saya itu bermanfaat gitu. Dan Amin. kalau sering diomong teman-teman itu, wah daging isinya ini, daging banget gitu yang Oh gitu ya. diobrolin gitu. Iya, Wagyu nggak? Saya kalau wagyu seneng iya, loh. lagi lagi Wagyu lah. Kalau udah daging wagyu lagi ya. Aduh, lagi krenyes-krenyes ya. lagi keren, baju kebayang Bu. Oke, ini Ya, ada bayang ya. pertanyaan dari Bapak. Iya, Ahmad Ahmad Solihin. Izin bertanya Apa tuh? Ibu, apa tantangan untuk menularkan semangat mereka belajar bagi guru-guru khususnya di Lubuk Linggau? Ya, kalau tantangannya adalah bagaimana kita menemukan event-event, menemukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat guru-guru juga tertarik. Bagaimana
kalau menurut Ibu tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan ide-ide, menciptakan kesempatan-kesempatan atau kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan banyak guru untuk belajar barengan. Karena kan ibaratnya gini nih, kalau guru atau kita deh, misalnya guru membangkitkan sekolahnya gitu, atau mengenalkan sekolahnya, atau mengembangkan sekolahnya. Kalau yang kerjanya cuma orang 3, orang 2, itu kan berarti dia bisa sih sekolahnya jadi cepat berkembang. Tapi halangan atau sandungannya kan banyak. Karena di sekolah itu kan tidak ada, bukan hanya 3 atau 4 orang saja kan. Di sekolah itu ada mungkin sekitar 60 orang dari guru sampai dengan tenaga kependidikannya. Tapi kalau dia yang pintarnya cuman atau yang mampunya cuma 3 atau 4, benar sekolahnya nanti terkenal 3 atau 4 dengan 3 atau 4 orang itu saja. Tapi itu tidak akan membuat sekolahnya menjadi lebih baik ke depan dalam waktu lama. Kenapa? Karena tidak banyak guru yang merasa ikut ikut bergerak, ikut barengan. Jadi biarpun enggak apa-apa sekolahnya itu lambat bergerak, tapi ketika semuanya barengan, itu kan pada saatnya nanti itu luar biasa. Kenapa masif? Semuanya kan bergerak barengan. Dan itu yang asik di komunitas guru belajar. Jadi bukan oh ini dia bergerak sendirian, enggak. Kita semuanya sama-sama. Tim di komunitas guru belajar itu penggeraknya luar biasa. Nggak bisa disebutin bagus-bagus semua. Insya Allah. Nyombong Jadi ya, memang tapi nggak apa-apa sih. Nyombong deh, nggak apa-apa deh. Tapi nggak minta maaf sih. Tapi emang harus timnya jalan. keren-keren, Bu Atika, Pak Ahmad Solihin bagus, semuanya. Iya, luar biasa. Nah, jadi mungkin itu teman-teman kalau misalkan pengen bergabung di komunitas guru belajar Nusantara wilayah Lubuk Linggau, silakan boleh deh. Jadi dicari di Facebooknya, nanti tanya di situ ada beberapa pasti yang ngasih informasi di sana. Gimana sih caranya bergabung, gimana ini nanti dikasih tahu sama teman-teman yang sudah tergabung di sana. Nah, ini terakhir Ibu, sebelum ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Terakhir Bu, Ibu nih, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada baik dari orang tua, guru, dan juga mungkin termasuk siswa yang mendengarkan malam ini gitu. Kita belajar barengan deh. Jangan takut salah. Kenapa? Karena kalau kita salah, berarti kita tuh ada proses untuk belajar. Belajar aja terus. Kalaupun ada kita salah, ada kurang-kurangnya, ya kita temuin, kita pelajarin. Refleksi saja terus setiap hari. Kalau agama saja bilangnya kita harus muhasabah setiap hari, kenapa setiap kali apa yang kita lakukan ya kita refleksi. Jadi kalau istilahnya mungkin kita refleksi. Kalau agama bilangnya muhasabah, atau ya kita belajar untuk merenung, apa sih yang sudah kita lakukan. Oh kita salah, perbaiki. Jangan sampai masalah itu membuat kita menjadi ya terpuruk. Masalah pasti setiap kali masalah pasti ada peluang. Sekecil apapun itu adalah peluang. Lakukan, pelajari, maju terus. Terus ya jangan sendirian. Kita ajak teman-teman. Kalau menjadi guru, kita tidak akan bisa menjadi guru yang baik kalau kita tidak mengenal murid. Kalau kita tidak bisa menjadi guru yang baik kalau kita tidak mengenal latar belakang murid. Latar belakang murid berarti orang tuanya. Karena anak akan lebih nyaman kalau kita juga kenal dengan orang tuanya. Guru tidak bisa berdiri sendiri kalau tenaga kependidikan di sekolahnya juga tidak kita kenali dan kita rangkul. Seperti itu. Warga sekolah itu kan luar biasa. Masyarakat nininya. Seperti itu. Jadi ya kita barengan, belajar aja barengan. Belajar aja terus, baca aja terus. Maju barengan. Itu sih. Jadi jangan pernah nganggap bahwa salah itu adalah mati. Salah itu ya pelajari, bangkit. Lagunya Jatuh Bangun ya? Nggak apa deh. Jatuh bangun. Ya pada intinya Jatuh Bangun, tapi nggak apa-apa deh. Jangan takut untuk berbuat salah gitu Bu ya. Tapi Ya, jangan sampai karena ada proses belajar gitu. iya, proses belajar. Jadi ini bagian juga apa yang Eko lakuin ini sebenarnya pengen juga bagian dari
literasi gitu. Jadi kedepannya pengen ngundang-undang mungkin siapapun yang pengen gabung di acara ini, jadi bisa disampaikan di sini sehingga menjadi wadah untuk ya apa saja sih yang bentuknya informasi gitu. Dan Ibu Endang ini yang pertama. Oh gitu. Nah, tuh kan Iya. kita salahnya di awal tadi ya. Saya sama lama berdandan tadi itu. Karena persiapan. Tapi Iya. eh, bukan menjadi mungkin nanti di pertemuan berikutnya Kak Eko akan lebih 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 lancar, lebih nyaman. Dan terus terang Iya, ini iya. adalah live pertama saya juga sama Kak Eko. Saya belajar juga di sini. Dan insya Allah ke depannya kalau dipanggil lagi, diajak lagi mungkin lebih lancar. Siap, Bu. Pastinya pasti banyak yang pengen Ibu sampaikan dan teman-teman dari kami pun juga pengen banyak yang ingin ditanyakan, yang gali-gali dari Ibu gitu. Saya rasa banyak yang pengen disampaikan lagi gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman malam ini. Terima kasih banyak Ibu Endang udah bergabung di ngobrol asik ini. Hmm, Namanya ngobrol asik gitu. iya, asik loh Mudah-mudahan ngobrolnya apa ya. yang mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan juga termasuk saya pribadi. Kalau saya tipenya orang yang belajar Bu, apapun yang saya dapat saya harus belajari gitu. Keren tuh. Bangga sekali gurunya. Oke, Sudah ada makasih banyak Eko Bu. yang suka Ya Kak. belajar gitu kan. Iya, Sama-sama, makasih. Mohon maaf lahir batin segala sesuatu. Ini saya kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf. Yang pertama, insya Allah, makasih Eko sudah memberikan kesempatan di panggung ini. sama-sama Ibu, sama-sama gitu. Sama-sama. Oke, kita akhiri malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti, kalaupun ada teman-teman yang pengen gabung di acara kita sifatnya sih memang ngobrol asik yang sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Apapun itu bisa nanti tinggal di inbox aja, sampaikan kita atur waktunya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.